Oke, baik. Kali ini kita ngobrolin tentang perkuliahan, ya, khususnya di S1 Ilmu Komputer. Kebetulan saya adalah dosen ilmu komputer, dan dulu saya sebagai programmer di software house di Yogyakarta, di Jakarta, dan beberapa kali di tempat lainnya. Nah, eh, dengan apa yang saya rasakan waktu bekerja sebagai programmer dulu, dan apa yang sebenarnya penting di situ, apa yang penting kita miliki, dan juga sekarang saya melihat mahasiswa sekarang, dan saya melihat bagaimana AI menuliskan sebuah code, ya, untuk kebutuhan aplikasi yang kita buat. Oke, jadi tadi ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah pengalaman waktu saya bekerja di software house atau di PT software developer. Lalu juga saya melihat mahasiswa zaman sekarang itu bagaimana arahnya. Lalu yang ketiga adalah AI yang membantu menuliskan script code sebagai kebutuhan aplikasi yang kita buat. Nah, jadi dari 3 hal besar itu memicu bahwa sekarang memang saya pun masih mendevelop sebuah aplikasi yang punya scope yang cukup besar dan di dunia kampus misalnya. Jadi saya juga mengembangkan sistem di sana, juga mengembangkan beberapa aplikasi untuk UMKM yang sampai sekarang dipakai, beberapa ada, sehingga saya semakin kental dengan kebutuhan perangkat lunak, dengan analisis, lalu dengan berbagai handling, ya, setelah penggunaan, dan berbagai maintenance, arsitektur, segala macam. Saya bisa merasakan bahwa untuk bekerja di dunia itu, saya merasakan memang dibantu dengan AI atau AI assistance gitu, untuk menuliskan code, untuk troubleshooting, lalu untuk logik-logik yang dibutuhkan, itu memang sangat terbantu sekali. Memang sangat terbantu sekali. Jadi pekerjaan saya untuk develop, ya, selain perkuliahan, selain mengajar, yaitu develop software, itu memang membuat cepat, sangat terbantu sekali. Logik-logik dan troubleshooting yang agak susah gitu bisa cepat teratasi. Itu memang saya rasakan sekali. Tapi saya merasakan ada yang harus dicatat di situ. Saya merasakan sangat terbantu, akhirnya sangat cepat dengan adanya AI ini. Itu adalah karena di awal saya benar-benar memikirkan code yang saya tulis gitu, di bagian mana dia request di backend yang mana, kenapa logic harus di sini, kenapa harus di sini, agar tidak membebani request, agar tidak terjadi banyak sekali request. Jadi AI ini memang sangat membantu, tapi pengetahuan kuat tentang struktur pengembangan sebuah software itu memang nggak bisa tergantikan. Itu memang penting, harus kita kuasai. Nah, bahkan dari hal kecil pun, aplikasi create, read, update, delete, seperti itu, ya, sangat sederhana. Itu adalah, saya boleh bilang, itu modal awal. Kita harus benar-benar menguasai dimana kita membuat isian yang harus diisi oleh user. Ketika diklik submit, dia akan lari ke sebuah proses yang menyimpan ke database. Setelah berhasil query untuk menyimpan database, maka dia kembali ke halaman yang di depan atau ke halaman yang mana.
Kalau delete bagaimana, terus kalau update itu bagaimana, kenapa saya klik update di sini berhasil bisa merubah baris yang ini gitu. Karena apa? Karena lalu untuk setelah update itu karena membawa ID-nya jadi bisa masuk ke proses update untuk merubah data by ID ini. Setelah berhasil kembali kemana, saya pengen kemana. Nah, sebenarnya hal yang sederhana itu bisa menjadi modal yang besar, ya. Entah sampai zaman kapanpun itu adalah hal yang besar, walaupun terlihat sederhana, tapi kita benar-benar menguasainya gitu. Bahkan seperti load data dari database, tabel ini ada array, kita load arraynya, kita perulangan di situ, itu sudah nggak perlu AI dan nggak perlu kopas ya. Kita bisa menuliskan dengan cepat. Itu orang-orang yang seperti itu nanti akan sangat pesat perkembangannya ketika menggunakan AI gitu. Karena blok mana yang harus kita kasih tahu AI-nya agar diupdate, blok mana yang harus kita update menurut sarannya AI ini. Kenapa saya taruh di sini bukan di sini ya, kayak gitu-gitu. Nah, nanti akan semakin cepat. Bahkan kalau ada trouble atau ada masalah, ada error di mana, tanpa kita tanya AI pun lama-lama kita tahu, oh lah pasti errornya di sini. Akhirnya kita langsung lihat skripnya, langsung ada AI yang membantu. Oh ternyata gini, ternyata library-nya yang sudah tidak support, ternyata segala macam. Bahkan kita menggunakan library dari luar itu kita akan tahu library itu dia ngapain aja gitu. Memang prosesnya itu enggak gitu. Apakah dia mencuri data kita atau enggak gitu. Kayak gitu-gitu ya. Kita semakin penasaran, jadi semakin aware terhadap keamanan data, dan juga kita berusaha menuliskan semua kebutuhan software, semua kebutuhan perangkat lunak ya, aplikasi gitu ya. Itu adalah benar-benar code yang kita inginkan, yang kita tulis gitu. Jadi tidak asal dapat code dari mana atau dari AI yang tanpa kita ketahui maksud code-nya itu apa gitu. Karena itu akan ada efeknya nanti. Mungkin mahasiswa zaman sekarang ya, mahasiswa saat ini mungkin tidak terpikirkan. Pasti berpikirnya sama aja, yang penting berhasil membuat aplikasi. Atau juga nyatanya pakai AI sekarang lebih cepat gitu. Karena mahasiswa sekarang saat ini waktu masih kuliah itu tidak melewati banyak troubleshooting, banyak kebutuhan yang unik gitu ya, yang unik, yang tidak umum mungkin. Banyak sekali padahal seperti itu kita terlatih dulu. Waktu dulu kuliah, dengan adanya googling pun jarang-jarang, adanya hanya aplikasi temennya yang sudah jadi, gimana kita istilahnya memodifikasi itu ke aplikasi kita. Kalau kita samain yang kita ubah apa, merefaktornya manual tuh gimana, kayak gitu, sampai mati-matian kayak gitu. Waktu bekerja juga kita akan terpancing untuk berpikir. Karena apa? Karena kita tahu dalamnya. Coba kalau misalnya kita nggak tahu sebenarnya itu code itu bekerjanya gimana, pasti nggak akan tertarik untuk berpikir. Tapi kalau kita tahu, kita pasti akan memikirkan itu, curiga dalam arti positif ya, atau pengen tahu gitu sebenarnya alurnya gimana, kok bisa gini, kok bisa menarik gitu. Nah, jadi saat ini saya mengajar ilmu komputer ya, itu saya coba membuat pola. Jadi saya punya kesempatan untuk membimbing mahasiswa dari semester 1 sampai 6, karena di semester 7 itu sudah mulai praktik di luar kegiatan persiapan tugas akhir.
persiapan untuk tugas akhir sematang mungkin, akhirnya semester 8 sudah siap tugas akhir dan sangat matang pengetahuannya tentang research yang dia angkat. Jadi kesempatan saya semester 1 sampai 6 itu saya bagi menjadi 3 bagian besar gitu ya. Jadi bagian pertama adalah sebenarnya apa sih itu client server, nah, kayak gitu-gitu. Lalu kalau kita membuat sebuah tampilan di website yang menarik dari server, walaupun hanya HTML dan CSS, tidak masalah, di-run. Oh, tampilnya begini. Yang dikirim dari server itu hanya code dan di-render oleh front end. Akhirnya menghasilkan sebuah user interface yang sangat bagus misalnya. Dan tentu di situ saya sudah saya akan mengajari dari awal itu adalah membangun sebuah subserver di sebuah server besar kita khusus untuk Ilkom, membangun sebuah kontainer, satu mahasiswa satu kontainer gitu. Jadi mereka bekerjanya adalah remote, tidak ada alasan lagi laptopnya belum diinstal ini, tidak bisa diinstal ini, tidak punya laptop, tidak ada alasan lagi karena semua aplikasi yang dia buat di semester 1 walaupun hanya tampilan itu adalah posisinya di server. Jadi hanya mengakses. Lalu saya mengujinya tinggal mengakses IP-nya dia. Selesai. Semester 1 paham posisi aplikasinya di mana dan rendering di front end itu seperti apa. Itu dulu. Dan juga di semester 2 juga mulai membuat aplikasi sederhana yang ada hubungannya atau aplikasi sederhana yang menggunakan database. Jadi di semester 1 membuat aplikasi berita misalnya. Lah, nanti kalau di refresh atau diakses kembali beritanya masih sama karena di code-nya. Bagaimana jika beritanya tersimpan di database lalu setiap orang mengakses itu diambil yang terbaru, yang lama itu tidak hilang. Jadi dinamis ya, arti dinamis itu di semester 2 harus kental dulu. Bagaimana caranya bikin aplikasinya lalu bikin database-nya terhubung di run bisa. Bagaimana caranya kalau server kosong lalu pasang aplikasi, pasang database, lalu bagaimana backupnya, yang penting jalan dulu. Lalu di bagian kedua, tadi bagian pertama ya, bagian kedua itu ada di semester 3 sama 4 misalnya. Tentu kita lanjut menggunakan virtualisasi server ya, untuk Ilkom. Jadi dalamnya itu ada banyak kontainer. Nah, kita kembali lagi aplikasi itu akan dilanjutkan ya. Aplikasi semester 2 yang menggunakan database itu akan dilanjutkan. Dengan catatan setiap mahasiswa itu beda. Nah, itu enaknya ada AI zaman sekarang bukan buat mahasiswa tapi buat dosennya. Misalnya saya pegang 25 mahasiswa, saya akan membuat 25 project. Mereka pasti beda-beda. Ada yang bikin aplikasi tiketing, ada yang bikin aplikasi perpustakaan, ada yang bikin untuk rental mobil, ada yang bikin untuk pengelolaan siswa sekolah. Berbagai macam, ada yang bikin point of sales ya, untuk aplikasi kasir seperti itu. Jadi beda-beda. Lalu nanti pengujiannya juga akan sering dan beda-beda juga. Nah, semester 3 dan 4 itu saya sih lebih suka untuk menguatkan logiknya, cara berpikirnya, berpikir kritis, berpikir keras, mungkin akan membutuhkan semalaman untuk berpikir. Tapi ya tantangannya dosen seperti itu. Bagaimana caranya kita membuat itu? Nah, di bagian ini tuh cara saya membuat kuat logiknya ya akan membuat sebuah proses bisnis baru atau proses alur di sistemnya dia. Misalnya mahasiswa ini kebagian tentang point of sale atau aplikasi kasir misalnya. Lalu akan ada tantangan pertama, misalnya kalau aplikasi kasir ada input data barang, lalu ada ditransaksikan.
pilih data barang dengan cara autocomplete atau gimana, itu biasa. Nah, nanti tugas pertama saya kasih masalah baru, yaitu contohnya itu gimana caranya toko ini tuh tidak punya pegawai untuk input data, tapi pengen punya aplikasi seperti itu. Dia pengennya adalah jika autocomplete ada, dia memilih. Solusinya seperti itu ya. Jika autocomplete ada, dia akan memilih. Jika autocomplete tidak ada, maka dia akan melakukan insert. Jadi besok-besok data barang itu sudah ada di pilihan. Jadi memang banyak kasus, itu salah satu pengetesannya. Tentu masing-masing pengetesannya, bukan terus langsung semuanya, enggak. Memang sekarang kalau bagi saya itu tantangannya adalah waktu kita mengujinya, mengasesmennya, itu memang butuhnya tuh satu-satu gitu. Dan itu mungkin butuh 2 pertemuan sendiri ya untuk menguji mereka gitu. Menguji dan memberi tugas baru gitu ya. Lalu misalnya ada aplikasi lain tentang aplikasi tiketing nih, tiket bioskop misalnya. Sekarang pengujiannya adalah bagaimana jika misalnya pengunjung ini sudah beli tiket, tapi dia ingin mengcancelnya. Kalau kurang dari 4 jam, maka kalau di cancel terpotong 10%. Tapi kalau lebih dari 4 jam, terpotong 25% misalnya. Dan yang terpotong itu adalah yang kursi yang premium. Kalau yang depan atau yang umum itu beda gitu. Jadi banyak kasus-kasus yang bisa kita uji, kita asah logik-logik mereka mati-matian. Itu memang harus seperti itu. Oke lah, ada AI akan dibantu gitu. Saya juga tidak peduli. Saya secara khusus memang tidak mengajarkan menggunakan AI karena saya yakin mereka juga sudah bisa. Tapi jika mereka salah menempatkan code dari AI, itu tanggungan mereka sendiri. Mereka akan error atau bagaimana dia mengulanginya lagi kayak gitu. Jadi saya akan memberi alasan kenapa arsitektur software itu harus seperti ini agar mudah melihatnya, memaintenance-nya, menambah fiturnya itu akan mudah. Saya akan mengajari seperti itu dan berbagai logika itu akan diasah di bagian pertengahan ya, semester 3 dan 4. Lalu di semester 5 dan 6 ini memang mulai sebuah tugas yang berkelompok. Misalnya satu kelompok itu banyak, misalnya satu kelompok itu 8 orang misalnya. Dari 8 orang ini, nanti orang pertama atau bagian front end itu ada satu yang dia hanya membuat sebuah tampilan saja. Lalu di dalam tampilan-tampilan itu masing-masing menu itu satu menu dipegang oleh anggota ya, satu gitu ya. Nanti dari depan itu hanya merequest data saja. Jadi yang membuat sebuah tampilan dan alur-alur menu itu hanya tampilan saja. Isinya request ke anggota pertama, anggota kedua, anggota ketiga, kayak gitu. Jadi masuk menu data barang berarti memanggil servernya anggota saya yang nomor 4 nih. Database-nya ada di sana, saya tinggal merequest. Pakai antar server ya, tentunya antar IP juga. Nanti ketika saya menambah barang juga menggunakan komunikasi data seperti itu. Menghapus barang dan lain-lain gitu ya. Semester 5 akan kental seperti itu. Memang sebelum itu saya akan mengajari mahasiswa itu menggunakan API dari luar ya, dari publik masing-masing tentunya di semester 5, di semester 5 menggunakan API dari prediksi cuaca, dari NASA, dari berbagai macam API publik ya, bisa menggunakannya di aplikasinya dia sendiri. Apalagi menggunakan API dari LLM gitu ya, baik dari Gemini, ChatGPT, OpenAI dan lain-lain. Lalu semester 6 adalah tugas kelompok tadi. Nah, semester 7 itu persiapan tugas akhir dan ketika saya coba asah mereka dengan sebuah
bahasa pemrograman yang sedang tren saat itu, saat dia semester 7 ya, saat itu, maka dia akan lebih cepat mengerti. Misalnya dari awal tadi kita ngomongin tentang PHP, JavaScript, HTML, CSS, biasalah. Karena saya lebih kuat di logiknya daripada teknologi yang tren gitu. Akhirnya di semester 7 kalau kita belajar misalnya, oh back end-nya tetap ada front end, HTML gitu ya. Tapi proses di back end-nya yang memproses database dan mempersiapkan data dan mengirim data hasil request, back end-nya itu menggunakan Golang misalnya, bahasa Golang. Mereka akan sudah cepat. Berarti harus kita persiapkan servernya, install Golang, gini, lokasi aplikasinya di mana, back end-nya, ngaksesnya bagaimana, port default-nya berapa, perlu kita ganti atau enggak, Golang dengan database koneksinya gimana. Setelah selesai baru FE dan Golang akan sering berinteraksi untuk dilihat oleh visitor, untuk pengguna gitu. Semester 7 mungkin seperti itu, hanya mengasah mereka dengan bahasa pemrograman yang tren saat itu. Semester 8 nantinya mengerjakan tugas akhir, setelah itu maka dia siap dengan teknologi-teknologi yang baru. Bukan siap memang sudah jago, tapi saya lebih suka dia siap berpikir keras di dalam pekerjaan nantinya. Tidak gampang menyerah, critical tingginya kuat, logiknya kuat, maka dia awal akan namanya bekerja pasti mengikuti gaya bekerja kantornya, pasti mengikuti trainernya atau seniornya, ikutin kerja, bikin menu ini, contohnya ini, bikin menu ini, contohnya ini, oh dulu pernah kantor bikin ini, contoh ini, itu, bikin aplikasi ini, bikin. Kalau logiknya kuat, tentu dia akan naik, punya analisa yang kuat, punya error handling yang kuat, dan pengamanan yang bagus gitu. Dia akan semakin naik menjadi sistem analis, akan lebih cepat naik jabatan. Waktu itu saya juga kebetulan bekerja jadi programmer itu hanya 4 bulan atau 5 bulan. Pokoknya bulan ke-6 ya, dapat setengah tahun itu, saya langsung ditarik naik jadi sistem analis. Memang mereka ya, pimpinan atau senior itu tahu mana orang yang pintar menganalisis sebuah kebutuhan sistem, di mana nanti hasil analisisnya itu tidak mustahil untuk dibuat, untuk dikerjakan oleh anak buahnya. Dia tahu itu. Makanya saya merasakan sekarang itu saya akan kembali melatih mahasiswa itu seperti saya dulu. Karena saya tahu saya menjadi dosen, mungkin karir saya akan di sini, tapi saya yakin kalau memang saya menjadi programmer ya, masih menjadi programmer saat ini pun, saya mungkin akan semakin banyak ilmu tentang programming dan mungkin tentu sudah jadi senior programmer, dan mungkin bisa sampai project-project yang lebih besar lagi. Saya yakin itu, karena yang dibutuhkan itu adalah kemampuan berpikir, logik untuk menjawab kebutuhan sistem, dan satu lagi, mampu untuk berpikir dengan waktu yang lama. Karena kebutuhan sistem itu tidak selalu selesai dalam 1 jam, walaupun tahu kebutuhannya ya. Tapi kita tahu, oh benteng-bentengnya, oh kalau dibuat gini nanti, oh bisa gini, nggak bisa, ganti, logiknya ganti gini. Bisa saja semalaman kita berpikir sebuah solusi saja, dan kita nggak capek dengan itu. Mungkin kuncinya hanya itu kalau bagi saya.